Baik, Assalamualaikum. Perkenalkan di sini saya Laura. Saya yang akan menjadi PJ kalian untuk mata praktikum teori bahasa dan otomata. Nah, kalau gitu kita langsung masuk ke pertemuan yang pertama. Nah, teori bahasa ini akan membicarakan bahasa formal, terutama untuk kepentingan perancangan kompilator dan pemproses naskah. Bahasa formal itu adalah kumpulan dari kalimat. Semua kalimat dalam sebuah bahasa dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa yang sama. Sebuah bahasa formal bisa dibangkitkan oleh dua atau lebih tata bahasa berbeda. Nah, otomata ini adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, dan membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Nah, ini merupakan konsep dasar untuk grammar dan bahasa. Yang pertama, pada pembicaraan grammar, anggota alfabet dinamakan simbol terminal atau token. Yang kedua, kalimat adalah deretan hingga simbol-simbol terminal. Yang ketiga, bahasa adalah himpunan kalimat. Anggota bahasa bisa tak hingga kalimat. Nah, yang keempat, simbol-simbol berikut adalah simbol terminal atau VT. Nah, simbol terminal ini itu bisa huruf kecil awal alfabet, misalnya A kecil, B kecil, sampai Z kecil. Terus bisa simbol operator juga, contohnya itu ada plus, minus, dan perkalian. Ada simbol tanda baca juga, dan string yang tercetak tebal. Terus yang kelima, simbol-simbol berikut adalah simbol non-terminal atau VN. Nah, untuk simbol non-terminal ini terdiri dari huruf besar awal alfabet, misalnya A besar, B besar, sampai Z besar. Terus ada juga itu huruf S, itu dinamakan dengan simbol awal, sama string yang tercetak miring. Terus yang keenam itu huruf besar akhir alfabet melambangkan simbol terminal atau non-terminal. Misalnya itu ada X, Y, Z yang huruf kapital ya. Lalu huruf kecil akhir alfabet melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal. Misalnya X, Y, Z. Lalu yang kedelapan, huruf Yunani melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran keduanya. Misalnya ada alfa, beta, dan gamma. Yang kesembilan, sebuah produksi dilambangkan sebagai alfa, tanda panah beta. Artinya, dalam sebuah derivasi dapat dilakukan penggantian simbol alfa dengan simbol beta. Yang ke-10, simbol alfa dalam produksi berbentuk alfa, tanda panah beta, disebut ruas kiri produksi, sedangkan simbol beta disebut ruas kanan produksi. Jadi, yang alfa ini merupakan yang akan memproduksi, dan yang beta ini merupakan hasil produksinya. Nah, yang ke-11 itu ada derivasi, adalah proses pembentukan sebuah kalimat atau sentensial. Sebuah derivasi ini dilambangkan sebagai alfa, nanti di sini ada besar sama dengan beta. Yang ke-11, derivasi adalah proses pembentukan sebuah kalimat atau sentensial. Yang ke-12, sentensial adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal, atau simbol-simbol non-terminal, atau campuran keduanya. Lalu, kalimat adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal. Yang ke-14, pengertian terminal ini berasal dari kata terminate atau berakhir. Maksudnya, derivasi berakhir jika sentensial yang dihasilkan adalah sebuah kalimat. Dan yang ke-15, pengertian non-terminal berasal dari kata non-terminate atau belum, tidak berakhir. Maksudnya ini derivasi belum atau tidak berakhir jika sentensial yang dihasilkan mengandung simbol non-terminal. Jadi kebalikannya ya, untuk terminate sama non-terminate. Nah, ini merupakan grammar dan klasifikasi Chomsky. Grammar G didefinisikan sebagai pasangan 4 tupel. Itu ada VT, VN, S, dan Q. Nah, VT ini merupakan himpunan simbol-simbol terminal atau himpunan token-token atau alfabet. Tadi kalian udah lihat contohnya. Lalu untuk VN ini merupakan himpunan simbol-simbol non-terminal. Baru ada S ini merupakan simbol awal atau simbol start. Dan Q ini merupakan himpunan produksi. Nah, selanjutnya ada 4 tipe grammar. Yang pertama, grammar tipe ke-0 atau unrestricted grammar atau UG. Nah, ciri-cirinya itu alpha, B, elemen dari simbol terminal itu VT, atau non-terminal. Nah, ini ada tanda bintang di atas, itu maksudnya artinya bisa lebih. Dengan syarat, alfanya ini harus lebih besar dari 0. Lalu, grammar tipe ke-1 atau Context Sensitive Grammar, CSG. Di sini untuk cirinya itu ada alpha,
Beta elemen dari simbol terminal atau non-terminal. Terus ada tanda bintang juga di atas dengan syarat nolnya ini harus lebih kecil dari alfa dan beta harus lebih besar daripada alfa. Nanti kita bakalan ngebahas contoh soalnya juga. Di sini saya lanjut dulu. Terus ada grammar tipe kedua atau konteks free grammar atau CFG. Nah, untuk cirinya ini, alpha elemen dari simbol terminal, beta elemen dari simbol terminal atau simbol non-terminal. Terus yang selanjutnya ada grammar tipe ketiga, regular grammar atau RG. Cirinya itu ada alpha elemen simbol terminal, beta elemen simbol terminal, atau simbol terminal simbol non-terminal. Atau bisa ditulis juga, alpha itu elemen dari simbol terminal, beta elemen dari simbol terminal, simbol non-terminal, atau simbol terminal. Nah, ini merupakan contoh analisa penentu tipe grammar. Nah, contohnya di sini nih. Di sini ada Q, S menghasilkan A kecil, B besar, B besar menghasilkan B kecil, B besar, B besar menghasilkan B kecil. Nah, untuk alfanya, jadi nih kalian bisa nulis ini alfa. Sebentar. Nah, ini bisa ditulis alfa, ini beta. Maaf kalau kurang, ini alfa. Dan ini beta, ini alfa, dan ini beta. Nah, di sini alfanya kalian bisa lihat nih. Yang pertama, kita lihat dulu dari yang simbol S. S itu merupakan simbol non-terminal dan merupakan simbol awal. Kalian harus ingat simbol awal itu, dia itu selalu non-terminal. Non-terminal itu lambangnya Vn, jadi kalian tulis Vn. Selanjutnya kita masuk nih ke alfa yang kedua, itu ada B besar. B besar itu simbol non-terminal. Kalian tulis lagi nih Vn. Lalu kita masuk lagi alfa yang ketiga. Alfa yang ketiga itu dia B besar. B besar itu menandakan simbol non-terminal. Kalian tulis Vn baru tutup kurung kerawal. Setelah kita menuliskan yang alfa, kita masuk ke bagian beta. Nah, beta sama dengan, kalian lihat dulu nih, kita lihat satu-satu hurufnya. Pertama, dari A kecil dulu nih. A kecil itu merupakan simbol terminal. Kita tulis VT. Terus untuk B-nya ini kan B besar. B besar itu merupakan simbol non-terminal. Kalian tulis VN, koma, lalu masuk ke yang beta selanjutnya, itu B kecil merupakan simbol terminal, kalian tulis VT, B besar itu merupakan simbol non-terminal, dan untuk beta yang terakhir itu kan ada satu huruf, berarti kalian tulis simbol terminal, karena dia di sini ada B kecil. Nah, selanjutnya kita akan menentukan tipe grammarnya. Yang pertama, nih, alpha, di sini kita lihat semuanya VN kan? Jadi kemungkinan kalau misalnya berdasarkan ciri tipe grammar yang sebelumnya, alpha VN ini merupakan tipe dari CFG atau RG. Ini CFG dan RG. Alpha merupakan elemen dari VN. Alpha merupakan elemen dari VN. Kan kalau UG sama CSG nggak ada nih. Berarti kemungkinan antara CFG dan RG. Lalu selanjutnya kita lihat ke bagian beta nih. Beta ini terdiri dari, ini kan ada dua ya, simbol terminal, simbol non-terminal, simbol terminal, simbol non-terminal, dan simbol terminal. Nah, ini kalian bisa satuin aja jadinya simbol terminal, ininya kalian gabungin. Jadi kalian tulis seperti ini, jadi simbol terminal, atau simbol terminal, simbol non-terminal. Kita lihat lagi nih, yang kira-kira bisa, yang cirinya itu mirip sama tipe grammarnya. Kita lihat lagi nih, tadi itu ada simbol terminal, atau simbol terminal, simbol non-terminal. Nah, di sini kan kalian bisa lihat nih, cirinya itu masuk ke regular grammar atau RG. Berarti, untuk contoh soal yang ini itu termasuk tipe RG. Nah, lanjutnya kita masuk ke contoh soal berikutnya. Ini pengerjaannya sama juga. Jadi nanti di sini kita menentuin dulu nih untuk alfa betanya seperti biasa alfa, beta, alfa, beta, alfa, dan
beta. Nah, alfanya kalian lihat nih, kan S berarti simbol non-terminal. Terus B itu simbol non-terminal. B besar simbol non-terminal. Sama juga ya. Nah, lalu untuk betanya kita lihat lagi nih. Ini kebalikannya ya. Berarti B besar itu simbol non-terminal, A kecil itu simbol terminal. Selanjutnya kita bisa lihat di sini B kecil itu merupakan simbol terminal, B besar merupakan simbol non-terminal, dan B kecil itu simbol terminal. Kita bedah lagi nih, kayak yang soal nomor 1. Kita lihat nih dari bagian alfanya. Alfa ini kan semuanya itu simbol non-terminal, sama kayak tadi dong, berarti antara CFG atau RG. Selanjutnya, kita fokus ke bagian beta. Beta ini kan ada simbol non-terminal atau simbol terminal. Terus ada simbol terminal atau simbol non-terminal, ada simbol terminal. Bisa kita tulis juga nih contohnya untuk VNVT ini, itu B besar sama H kecil. Atau bisa juga B kecil, B besar. Nah, kita fokus nih. Pertama, kita cek di bagian CFG. Di bagian CFG. CFG itu cirinya tadi alfa elemen dari simbol non-terminal dan beta elemen dari simbol terminal atau simbol non-terminal. Berdasarkan ciri-cirinya, kita bisa simpulin bahwa yang soal nomor 2 ini termasuk ke simbol CFG, ke tipe grammar CFG. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal berikutnya. Yang untuk ini juga sama aja CSG, kalian bedah satu-satu. Nah, di sini kita bisa lihat seperti tadi ada alfa, beta, alfa, beta, alfa, dan beta. Nah, ini pengertiannya sama aja kayak sebelum-sebelumnya. Kalian bisa nentuin dulu yang mana simbol non-terminal sama simbol terminalnya, baru nanti kalian bisa lihat ke ciri-cirinya, kemungkinan masuk ke tipe yang mana gitu. Nanti untuk yang ini juga ya, nanti kalian ikutin aja untuk langkah-langkahnya. Lalu di sini saya ingin menjelaskan mengenai mesin pengenal bahasa. Jadi untuk setiap kelas bahasa Chomsky terdapat sebuah mesin pengenal bahasa. Masing-masing itu ada, untuk kelas bahasanya itu ada, contohnya UG, mesin pengenal itu ada mesin Turing, CSG, mesin pengenal bahasanya itu ada linear bounded automata. Untuk CFG itu ada push down automata, dan RG itu ada finite state automata. Nah, di sini saya akan menjelaskan automata hingga atau biasa yang disebut dengan AH. AH ini didefinisikan sebagai pasangan 5 tupel. Adakah merupakan himpunan hingga stata, VT himpunan hingga simbol input atau alfabet, M itu merupakan fungsi transisi, S itu merupakan stata awal, dan Z itu merupakan himpunan stata penerima. Nah, untuk automata hingga ini ada dua jenis. Yang pertama itu ada deterministik atau automata hingga deterministik. Nah, automata hingga itu maksudnya itu hasilnya itu hanya ada satu. Lalu untuk non-deterministik itu ada AHN, automata hingga non-deterministik. Itu maksudnya hasilnya itu bisa 1, 2, 3, atau bahkan 0. Nanti kita bisa lihat contoh soalnya bareng-bareng. Oke, ini merupakan contoh soal untuk automata hingga deterministik. Nah, ini contohnya. K ini merupakan tadi himpunan stata. Ada Q0, Q1, sama Q2. Lalu ada simbol input atau simbol terminal. Itu merupakan A kecil atau B kecil. Lalu ada S. S ini merupakan stata awal. Itu stata awalnya itu adalah Q0. Berarti nanti kita mulai dari Q0 ya. Nah, untuk yang Z ini itu merupakan penerimanya. Itu terdiri dari Q0 atau Q1. Kalau misalnya nanti penerima hasil akhirnya itu bukan Q0 atau Q1, berarti dia ditolak. Tapi kalau penerimanya paling akhirnya itu nanti ada Q0 atau Q1, itu artinya diterima. Nah, ini merupakan ada tabel. Lalu untuk tabelnya ini cara pembacanya itu
Untuk M itu M itu merupakan K himpunan satunya, itu ada Q0, Q1, Q2, dan ada inputnya. Inputnya itu ada A dan B. Jadi bacanya itu Q0 A menghasilkan Q0. Q0 B menghasilkan Q1. Q1 A menghasilkan Q0. Q1 B menghasilkan Q2 dan begitu seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk ilustrasi grafnya. Kita tulis untuk satu awalnya itu ada Q0, Q1 sama Q2. Ini kalian ikutin berdasarkan yang K-nya satu awalnya. Lalu kita mulai nih dari kita mulai nih Q0A. Q0A itu menghasilkan Q0. Berarti dia tetap nih Q0A menghasilkan Q0. Baru Q0B menghasilkan Q1. Q0B ini B menghasilkan Q1. Atau yang selanjutnya ini Q1. Kita bisa lihat nih Q1A menghasilkan Q0. Q1 menghasilkan Q0. Kita tulis di sini A. Terus untuk Q1B menghasilkan Q2. Q1 ke Q2. Di sini ya B. Terus untuk Q2A itu menghasilkan Q2, berarti Q2 ditaruh ke sini lagi, A menghasilkan Q2. Untuk Q2B juga seperti itu. Sebenarnya kalau saya nih gampangnya ya cara ngerjain ilustrasi grafnya itu, jadi di sini saya nulisnya itu Q0, Q1, Q2 dulu. Terus untuk menentukan tanda panahnya, saya gini, Q0 ke Q0. Jadi saya bacanya itu kebalik, Q0, Q0. Penghubungnya apa? A. Berarti saya tulis aja nih tanda panahnya A. Terus Q0 ke Q1, penghubung itu apa? B. Berarti Q0 ke Q1, penghubung itu B. Lalu Q1 ke Q0, penghubungnya itu apa? Itu penghubungnya ada A. Q1 ke Q0, berarti saya tulis di sini A tanda panahnya. Kalau saya cara gampangnya kayak gitu. Terus di sini saya ingin menjelaskan automata hingga deterministik atau AHD. Di sini kita bisa lihat contoh mengerjakannya ada kalimat ABB, AB, AB, AB. Nah, kita tulis dulu nih S ABB, kita tulis ini kita tulis contoh soalnya lagi ya, kita tulis balik. Nah, kita lihat dari S. S ini merupakan Q0. Dia dimulai dari tata awal. Tata awalnya itu ada Q0. Kita tulis nih Q0. Nah, lalu di sini ini kita tulis ulang nih. Ini soalnya kembali ya, kita tulis ulang kembali. Lalu kita untuk ke langkah berikutnya, kita fokus di huruf yang pertama. Itu ada A. Berarti Q0 ke A. Q0 ke A itu menghasilkan apa? Q0. Kita tulis lagi nih di sini Q0. Nah, karena A-nya udah dipakai, berarti A-nya kita coret, kita hapus. Berarti kita langsung masuk ke B, B. Sampai B kecil paling ujung. Nih. Baru kita lihat lagi nih. Q0 ke B. Q0 ke B. Itu hasilnya Q1. Kita tulis lagi nih di sini Q1. Nah, untuk B-nya ini kita bisa coret. Terus kita tulis lagi yang ini. Ini kita tulis lagi nih. Kita tulis ulang di sini. Terus habis itu kita lanjut lagi nih. Q1 B. Q1 B. Hasilnya itu Q2. Sorry. Hasilnya itu Q2. Di sini kita tulis Q2. B-nya ini kita coret. Kita coret. Kita tinggal tulis ini ulang. Kita tulis ulang. Nah, begitu seterusnya sampai Q2 AB. Nah, untuk yang akhir ini, kita bisa lihat Q2A. Q2A itu menghasilkan Q2. Berarti di sini kita tulis Q2. Yang A-nya dicoret, sisa B. Nah, kita tulis nih, Q2 menghasilkan B. Nah, Q2 menghasilkan B. Q2 menghasilkan B. Itu dia Q2. Berarti di sini Q2. Kita lihat nih. Tadi untuk penerimanya itu syarat itu harus Q0 atau Q1. Berarti dia nggak ada di syaratnya ini kan. Nah, sorry. Nah, berarti dia nggak ada di penerimanya ini kan. Berarti dia tidak diterima. Kecuali nih, yang tadi maksud saya bilang diterima, kecuali nanti hasil akhirnya ini ada Q0. Atau bisa juga Q1, itu baru diterima. Tapi kalau di luar Q0 atau Q1, itu tidak diterima.
Oke, selanjutnya kita masuk ke automata hingga non deterministik. Di sini ini sebenarnya hampir sama aja, cuman bedanya dalam satu kolom dia ada dua yang dihasilkan. Misalnya nih, Q0 menghasilkan Q0A menghasilkan Q0 Q1, Q0B menghasilkan Q0 Q2. Jadi kita kayaknya langsung ke contoh soalnya aja biar kalian lebih cepat ngertinya. Nah, ini merupakan untuk ilustrasi grafnya, sama juga sama yang kayak sebelumnya cara kerjaannya. Nah, ini kita contoh untuk mengerjakan AHD-nya. Contohnya nih, kalimatnya itu ada A kecil. Nah, untuk kalimatnya itu ada AA, BB. Kita tulis dari M, Q0, AA, BB. Kenapa dia Q0? Karena di sini S-nya, stata awalnya itu adalah Q0. Terus kita tulis dulu nih, Q0. Nah, lalu di sini kita bisa lihat nih, Q0 ke A. Q0A itu menghasilkan apa? Ada Q0, ada Q1. Berarti ada 2 dong. Kita tulis dulu nih. Ini jangan lupa karena ini udah dipakai, seperti tadi ini kita coret. Berarti Q0, ABB. ABB. Terus jangan lupa ada Q1 lagi nih. Untuk Q1-nya kita pakai gabungan atau union. Kita tulis Q1 ABB. Terus kita langsung masuk nih ke bagian soal berikutnya. Itu ada Q0A. Q0A itu menghasilkan Q0 sama Q1. Kalian tulis lagi nih, jangan lupa. Ini dicoret. Terus di sini kita tulis nih, Q0BB gabungan dari Q1 BB. Baru kita kerjakan lagi nih, Q1 ke A. Q1A itu menghasilkan Q1 sama Q4. Nah, Q1 ini kan ada 2, berarti sama juga nih. Q1 BB, jangan lupa yang ini dicoret. Jadi Q1 BB gabungan Q4 BB. Terus kita kerjain lagi yang ini nih. Jadi kita ngerjain itu harus satu-satu. Di sini Q0B. Q0B itu hasilnya itu ada Q0 sama Q2. Q0, jangan lupa ini dicoret. Berarti Q0 sisa B. Terus ada Q2 juga tadi, Q2 sisa B. Nah, baru ini nih, Q1 sama B. Q1 sama B, itu hasilnya cuma Q1. Berarti kita tulisnya Q1, jangan lupa ini dicoret. Nah, begitu seterusnya. Nanti yang ini juga kalian kerjain satu-satu. Terus nanti untuk dapat hasil akhirnya, kalau udah dapat satu-satu kayak gini, kalian cek deh Q4, tulisan Q4 ini ada nggak di hasil akhirnya. Kalau ada, ini kan ada nih Q4, berarti dia diterima. Tapi kalau nggak ada, berarti dia ditolak. Kayak gitu. Sekian untuk pertemuan yang pertama. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.